Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 5 pembukaan gambit terganas buat hitam. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video ini lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Dan jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di gambit yang pertama. Dimana di gambit yang pertama ini ada yang namanya Stafford Gambit, dimana pembukaan Stafford Gambit tersebut itu diawali dari E4, E5, kuda F3, dan kuda F6. Pembukaan Rusia dan kuda pukul pion, kuda ke C6, Stafford Gambit, dan kuda pukul kuda dan pion pukul kuda. Nah teman-teman, keunggulan dari Stafford Gambit yaitu adalah kedua gajah juga langsung aktif. Kuda ke C3 untuk mensupport pion E4 dan gajah ke C5. Dan jelas mengancam pion F2 sekaligus mempersiapkan roket pendek. Gajah ke E2 dan jelas langsung memblokir jalur kuda teman-teman. H5 dan jelas ini juga mempersiapkan kuda maju ke G4 langsung menyerang pion F2 dan H3. Dan menteri ke D4 ancamannya skakmat teman-teman, rokade pendek. Dan kuda G4 dan jelas langsung menyerang pion lemah F2 3 kali, dan pion pukul kuda dan pion pukul pion. Dan D3 langsung mengaktifkan gajah, dan menteri ke E5 ancaman skakmat lagi teman-teman. G3 maka menteri pukul pion skakmat teman-teman, dimana pion F2 tidak dapat memukul menteri dikarenakan sedang dipimpin oleh gajah. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-10. Nah teman-teman, tipe seperti ini apa jadinya bila G3 langsung? Maka menteri ke E5 dan jelas ancaman skakmat seperti tadi, dan raja G2 untuk mensupport pion G3 dan gajah pukul pion. Pengorbanan 2 perwira teman-teman. Dan tipe seperti ini teman-teman, saya sudah menyiapkan 2 jawaban. Yang pertama, beteng pukul gajah, maka menteri ke H5 dan jelas ancaman skakmat ke depan. Dan beteng F4 untuk membuka ruang buat raja, dan menteri ke H2 skak. Raja ke F1 maka menteri pukul pion dan jelas ancaman skakmat beteng H1. Gajah F3 mencoba untuk mengontrol petak penting H1, maka menteri pukul beteng. Dan jelas gajah sedang kita pin ataupun kita serang teman-teman. D4 langsung mengancam menteri, beteng H1 skak juga secara tidak langsung mengancam menteri. Dan raja ke E2 dan menteri pukul gajah skak sekaligus tembus menyerang menteri. Raja ke D2 dan beteng pukul menteri dan kuda pukul beteng. Nah teman-teman, tipe seperti ini juga hitam sudah diunggulkan kualitas perwira menteri. Nah oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah teman-teman, tipe seperti ini di jawaban yang kedua. Apa jadinya bila dijawab dengan raja pukul gajah? Maka beteng H2 skak dan raja ke E3 dan menteri pukul pion skak, dan raja ke D4 dan gajah ke E6 langsung memblokir akses raja buat kabur di petak C4. Dan D3 terlebih dahulu mengaktifkan gajah untuk berlangsungan mengancam menteri, maka C5 terlebih dahulu skak dan raja pukul pion, menteri ke D6 skak dan raja ke B5 dan A5, dan jelas ancamannya skakmat lagi teman-teman. A3 dan menteri ke C6 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di gambit yang pertama. Sekarang kita masuk di gambit yang kedua. Nah oke teman-teman, di gambit yang kedua yaitu adalah ada yang namanya Rausio Gambit, dimana pembukaan itu diawali dari E4, E5, kuda ke F3 dan kuda ke C6, gajah C4, dan inilah yang dinamakan pembukaan Italia. Dan F5. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Rausio Gambit. Dan D3 untuk mensupport pion,
dan gajah ke C5, dan jelas langsung mengancam pion F2, dan kuda G5, dan jelas ancamannya garbuan mengancam menteri sekaligus beteng, dan F4 terlebih dahulu untuk membatasi akses buat gajah gelap putih, dan kuda ke F7 mengancam menteri sekaligus beteng, menteri ke H4, dan jelas ancamannya skakmat teman-teman, dan rokade pendek, dan kuda ke F6 terlebih dahulu, dan kuda full beteng, kuda G4 ancamannya skakmat teman-teman, H3 mengancam kuda, maka kuda full pion mengancam menteri, dan menteri ke E2, dan kuda full pion open skak, raja ke H1, dan kuda G5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-10. Nah teman-teman, di pos seperti ini apa jadinya bila beteng full kuda? Maka menteri full beteng, skak, raja ke H1, D5, dan jelas langsung mengaktifkan gajah. Dan lihat teman-teman, kedua gajah dari hitam langsung siap menyerang di pertahanan raja putih. Dan pion pukul pion, dan F3 jelas menawarkan pertukaran pion. Dan menteri pukul pion langsung mengadu menteri, maka menteri G1 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-13 ini. Apa jadinya bila pion pukul pion? Maka gajah pukul pion, dan jelas ancaman skakmat tidak dapat terhindar lagi teman-teman. Dan pion pukul kuda, dan menteri G2 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-7. Nah teman-teman, di pos seperti ini apa jadinya bila dijawab dengan G3? Maka simpel saja menteri ke H3, dan kuda full beteng, dan D5 mengancam gajah, dan gajah full pion, dan gajah G4 menyerang menteri, dan gajah full kuda skak, dan pion full gajah. Nah teman-teman, di pos seperti ini saya sudah menyiapkan dua jawaban. Yang pertama menteri ke D2, maka menteri G2 mengancam beteng, beteng F1, dan gajah ke H3 mengancam beteng 2 kali, dan menteri ke E2, dan F3 juga mengancam menteri, menteri ke D2, maka menteri full beteng skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-14, di mana di pos seperti ini apa jadinya bila menteri pukul pion? Maka menteri pukul menteri, dan beteng G1, dan menteri full pion skak, raja ke D1, dan menteri full beteng juga skak. Nah teman-teman, di pos seperti ini juga hitam sudah diunggulkan kualitas perwira menteri. Dan kuda di petak H8 juga dipastikan kita dapatkan dikarenakan sudah terjebak teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-11. Nah teman-teman, di jawaban yang kedua ini apa jadinya bila F3 langsung mengancam gajah? Maka pion pukul pion, dan pion full gajah, dan G2 mengancam beteng, dan beteng G1, dan gajah full beteng, dan raja ke D2, menteri ke E3 skak, dan raja ke C3, menteri ke D4 skak, raja ke B3, dan beteng ke B8 skak, raja ke A3, dan menteri ke B4 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di gambit yang kedua. Sekarang kita masuk di gambit yang ketiga. Nah oke teman-teman, di gambit yang ketiga ini ada yang namanya Icelandic Palma Gambit, dimana pembukaan tersebut itu diawali dari E4 dan D5, Scandinavia Defense, dan pion pukul pion, dan kuda ke F6. Dan ini adalah variasi modern, C4 terlebih dahulu untuk mensupport pion, dan E6. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan pembukaan Icelandic Palma Gambit. Dan pion pukul pion, dan gajah full pion juga masih mengancam pion lemah C4, dan kuda ke F3 terlebih dahulu, dan jelas ini bisa berkembang buat mengancam gajah terang hitam. Dan kuda ke C6 perkembangan perwira, D4, dan jelas D4 ini juga bisa menyerang kuda sekaligus gajah di kedepannya teman-teman. Gajah B4 terlebih dahulu skak, gajah D2 menutup, dan gajah full gajah, menteri full gajah, dan menteri ke E7, dan jelas langsung menyerang raja. Menteri ke E3 untuk mempertahankan jalur E, dan kuda G4 menyerang menteri,
menteri ke E2, dan rekan panjang, dan D5. Nah teman-teman, di pos seperti ini hitam bisa langsung menjawab dengan beteng H ke E8 terlebih dahulu, jelas menambahkan daya dobrak di jalur E, dan kuda ke C3 untuk mensupport pion D5. Nah teman-teman, di pos seperti ini apa jadinya bila langsung dijawab dengan pion punggung gajah misalnya? Maka menteri ke C5, dan jelas beteng langsung menyerang menteri. Dan menteri ke C2 untuk menghindari serangan dari beteng, maka beteng pukul pion skak, dan jelas ancamannya skakmat teman-teman. Dan apa jadinya bila kuda ke E5? Maka beteng pukul kuda skak, gajah E2 menutup, dan menteri pukul pion skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah teman-teman, di pos seperti ini apa jadinya bila pion pukul kuda? Masalahnya gajah pukul pion, dan jelas teman-teman, di pos seperti ini langsung mengajak pertukaran menteri. Dan mau tidak mau menteri pukul menteri, dan beteng pukul menteri skak. Kuda ke E5 menutup, maka beteng pukul kuda skak, gajah ke E2 menutup langkah paksa, dan beteng pukul gajah skak, dan raja ke F1, dan beteng ke D1 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah maka dari itu teman-teman, di pos seperti ini dijawab dengan kuda ke C3 terlebih dahulu untuk mensupport pion D5, sekaligus mempersiapkan rokan panjang juga buat mengamankan raja, dan gajah pukul pion masih sama, dan rokan panjang. Nah teman-teman, di pos seperti ini apa jadinya bila menteri pukul menteri? Maka beteng pukul menteri tempo skak terlebih dahulu, gajah ke E2 menutup, dan gajah pukul pion, dan jelas langsung menyerang gajah 2 kali. Raja ke F1, maka gajah pukul gajah skak, dan kuda pukul gajah. Kuda G ke E5, dan kuda pukul kuda, dan beteng pukul kuda H4, dan jelas langsung mengaktifkan beteng, dan beteng D2 menyerang kuda 2 kali, kuda G3, maka beteng pukul pion. Nah teman-teman, di pos seperti ini juga hitam sudah diunggulkan 2 pion, dan juga perkembangan perwira, dimana ketiga perwira dari hitam langsung aktif bisa menyerang di pertahanan Raja Putih di baris kedua. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-13. Nah maka dari itu teman-teman, di pos seperti ini putih menjawab dengan rokade panjang, dan gajah pukul kuda, dan jelas teman-teman langsung mengajak pertukaran menteri dan juga pertukaran beteng. Dan menteri pukul gajah masih sama, mengancam kuda sekaligus untuk mensupport beteng. Maka beteng pukul beteng skak, dan kuda pukul beteng. Menteri G5 skak, raja B1, beteng E1, dan jelas langsung menyerang kuda G3 terlebih dahulu untuk mengaktifkan gajah agar bisa mengadu beteng. Dan kuda ke D4 mengancam menteri, menteri ke D3 mengancam kuda, dan menteri G6. Dan ini langsung mengajak pertukaran menteri teman-teman. Dan apa jadinya bila menteri pukul menteri? Maka beteng pukul kuda skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-19. Nah teman-teman, di pos seperti ini apa jadinya bila raja C1? Masalahnya menteri pukul menteri, dan jelas ancaman skakmat tidak dapat terhindar lagi teman-teman. Dan gajah pukul menteri wajib, dan beteng pukul beteng. Nah teman-teman, di pos seperti ini juga hitam sudah diunggulkan 1 perwira beteng, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, ini di gambit yang ketiga. Sekarang kita masuk di gambit yang keempat. Nah oke teman-teman, di gambit yang keempat ini ada yang namanya Albin counter gambit, di mana pembukaan tersebut itu diawali dari D4 dan D5. C4 gambit menteri ataupun queen gambit. Nah biasanya kita akan memainkan pion E6 untuk variasi normal, tetapi untuk gambit hitam yaitu adalah E4. Nah inilah yang dinamakan Albin counter gambit, dan pion pukul pion dan D4, dan jelas langsung menguasai petak penting E3 dan sekaligus C3. E3 terlebih dahulu untuk mengajak pertukaran pion, maka gajah ke B4 skak, gajah ke D2 menutup, maka pion pukul pion, dan kita mengorbankan
gajah kita teman-teman. Dan apa jadinya bila gajah pukul gajah? Maka pion pukul pion, sekak, dan di mana raja tidak dapat memukul pion dikarenakan menterinya tidak ada yang menjaga teman-teman. Nah, apa jadinya bila raja pukul pion? Maka simpel saja menteri pukul menteri. Dan jelas teman-teman di bawah seperti ini hitam lebih diunggulkan kualitas perwira menteri. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-7. Di mana di bawah seperti ini apa jadinya bila raja ke E2? Masalahnya pion pukul kuda promosi kuda teman-teman. Dan juga tempo skak. Dan raja E1 dan menteri ke H4 skak. Nah teman-teman di bawah seperti ini saya sudah menyiapkan dua jawaban. Untuk jawaban yang pertama raja ke D2, maka kuda ke C6 juga mengancam gajah. Gajah ke C3 terlebih dahulu, maka gajah G4 mengancam menteri E1 dan rokade panjang. Juga skak teman-teman. Raja C1 maka menteri pukul menteri. Dan gajah pukul menteri dan beteng D1 skak. Di mana beteng sudah dispot oleh gajah. Raja ke C2 dan beteng pukul gajah dan beteng pukul kuda dan kuda G ke E7. Nah teman-teman di mana di bawah seperti ini hitam sudah diunggulkan satu perwira kuda dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-9. Nah teman-teman di langkah yang ke-9 ini apa jadinya bila G3? Maka menteri ke E4 skak sekaligus mengancam beteng. Raja ke D2 maka menteri pukul beteng teman-teman. Nah teman-teman di bawah seperti ini juga hitam sudah diunggulkan dua perwira, satu kuda dan sekaligus satu beteng. Dan juga dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kita masuk di gambit yang kelima ataupun yang terakhir. Nah oke teman-teman, di gambit yang kelima ataupun yang terakhir ini ada yang namanya Blackburn Ceiling Gambit, di mana E4, E5 dan kuda ke F3 dan kuda ke C6, gajah C4 pembukaan Italia dan kuda ke D4. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan Blackburn Ceiling Gambit. Dan kuda pukul pion dan masih mengancam pion lemah F7 dua kali. Maka menteri G5 mengancam kuda sekaligus pion lemah G2. Dan ini terlihatnya langkah blunder dikarenakan kuda pukul pion juga mengancam menteri sekaligus beteng. Maka simpel saja teman-teman, tidak usah ragu dan tidak usah takut. Menteri pukul pion mengancam beteng dan beteng F1. Dan menteri pukul pion skak dan juga langkah paksa gajah ke E2 dan kuda ke F3 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-7 ini. Apa jadinya bila menteri ke E2 maka kuda pukul menteri. Nah di bawah seperti ini juga hitam sudah diunggulkan kualitas perwira menteri dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-6. Nah di bawah seperti ini apa jadinya bila kuda pukul beteng? Masalahnya menteri pukul beteng skak, gajah F1 menutup dan menteri pukul pion skak, gajah ke E2 menutup dan kuda pukul pion skak. Dan ini juga langkah paksa raja F1 dan menteri ke H1 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika kalian ada pertanyaan, kritik dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.